Film diawali dengan menampilkan seorang wanita cantik, yang dimana ia sedang melakukan sesi pemotretan. Wanita ini bernama Miyuki, namun namanya itu hanya nama samaran saja. Nama aslinya dia bernama Michiru Kujo. Ia adalah seorang model profesional asal Jepang. Parasnya yang cantik dan kulitnya yang putih membuat Miyuki mempunyai banyak penggemar. Ia juga menjadi bintang utama bagi perusahaannya. Ada juga fotografernya yang bernama Tama. Ia selalu mempunyai bahan gaya buat Miyuki dan ide-ide mantap agar Miyuki bisa tampil lebih menarik dan memuaskan para penggemar. Dan terlihat pula bos mereka yang bernama Sato, yang dimana ia sedang memantau sesi pemotretan Miyuki. Namun Sato ini terlihat sedikit kurang puas dengan pemotretan kali ini. Di sini Sato menginginkan hal yang baru dan berbeda, agar para penggemar Miyuki lebih banyak lagi. Karena hal itu akan membuat perusahaannya pun ikut maju. はい、今度横1でいくよ。ああ、いいね。これちゃうね、本当にね。よいしょ。 Kemudian di sini Sato menyuruh mereka untuk istirahat dan mengajak Tama untuk mengobrol di ruangannya. いいよ。たまえちゃん、はい。ちょっと。じゃあちょっと休憩ね。はい。休憩。Di dalam ruangannya, Sato ini mengungkapkan idenya. Ia ingin tidak sekedar foto, namun ia juga ingin membuat sebuah film. 社長。みゆきちゃん、本当に大丈夫なんですか？セクシー路線って。いや、そのことでさ、相談なんだけど。 Kemudian Sato pun menanyakan kepada Tama, apakah ia bisa membuat film penggabrutan, yang tentu saja pemeran utamanya adalah Miyuki. Tama pun menjawab tentu saja, aku tahu, karena aku sudah lama di bisnis seperti ini. Dan si bos pun menyuruh Tama untuk mengajari Miyuki menjadi pemain film gabrut. Lantas Tama pun langsung menyanggupi permintaan si bos itu. Ia akan mengajari Miyuki sampai ia menjadi bintang gabrut terkenal. けど、まあ最初ヌードあたりからさ、みゆきちゃんって彼氏いるんすか？みゆきはさ、アイドルで恋愛禁止のグループいただろ？で、真面目だからさ、あいつそれ、卒業してから守ってんだよ。おー、そりゃあ重症っすね。そうだろ？だがなんか手ないかな。ありますよ。 Lalu Tama pun menyarankan temannya yang bernama Bob untuk menjadi pemeran pria yang akan ditugaskan menggabrut Miyuki. Karena temannya ini mempunyai keistimewaan, yaitu mempunyai cacing berotot hitam segede gaban. Karena temannya yang bernama Bob adalah orang luar. Di sini Tama menjamin kalau Bob bisa membuat Miyuki ketagihan, dan filmnya pun pasti akan bagus. Itu pun jika bos Sato mengizinkannya. Dan si bos pun setuju dengan hal itu. Ia akan mempersiapkan semuanya. とやれば間違いなくハマります。そうすればみゆきちゃん、どんな撮影でも喜んでやりますよ。よし、じゃあ、頼むよ。俺何すればいい？社長はきっかけだけ作っていただければ。わかった。 Kemudian setelah 1 bulan menyusun rencana, akhirnya eksekusi pun dimulai, yang dimana Miyuki dibawa ke salah satu apartemen kosong. Di sini Miyuki merasa heran, karena sebelumnya ia tidak diberitahu oleh si bos. Jika ia akan melakukan syuting adu mekanik, ia hanya diberitahu akan syuting film drama. なんでさ、みゆきちゃんの表情、こういういろんな雰囲気変えて撮ろうってことよ。でも、ドラマ仕立てだから、これいいよ。 Di sini Miyuki pun sedikit takut dengan dekonstruksi dan suasananya yang tidak seperti biasanya. Namun si bos Sato pun mencoba meyakinkan Miyuki agar tidak usah takut dan khawatir. じゃあね。
Tak berselang lama kemudian, di saat Miyuki sedang melihat-lihat dekorasi syutingnya itu, tiba-tiba Bob pun masuk dari arah belakang, dan hal itu pun membuat Miyuki kaget. Di sini Bob pun terlihat sudah tidak sabar, ingin mencicipi lahan basah milik Miyuki. Dan dengan tanpa basa-basi, Bob pun langsung menerkam Miyuki. Dan setelah pergulatan sudah dimulai, Tama pun datang dan memotret semua adegan itu. Miyuki pun sangat marah dengan hal ini. Ia menyuruh Bob dan Tama untuk menghentikan ini semua. Namun mereka berdua ini tidak mau berhenti dan malah terus melakukan tugas mereka masing-masing. Seberapa keras pun Miyuki berteriak, mereka ini tidak mau mendengarkan permintaan Miyuki untuk berhenti. Yang ada Bob ini malah terlihat lebih semangat untuk menjarah dan melahap habis gua keramat milik Miyuki. Dan bukan hanya Bob, Tama pun ikut membantu dari belakang. Sampai-sampai gua Miyuki pun basah kuyup. Di sini Tama pun berkata kepada Miyuki, jika Miyuki jangan malu-malu, ia tahu jika Miyuki pun pasti suka dengan pertunjukan ini. Dan saat cacing hitam segede gaban milik Bob ini beraksi, Miyuki pun terlihat sangat syok dan kesakitan. Karena sebelumnya ia belum pernah digabrut cacing berotot segede gaban. Kemudian di hari keduanya, di sini Miyuki masih saja dipaksa untuk melakukan adu gabrut dengan Bob. Sampai-sampai Miyuki ini sampai mengeluarkan air mata akibat menerima serangan cacing Bob yang terlalu besar, yang sudah pasti goa milik Miyuki hancur lebur. Sampai-sampai Bob pun terus menjejali cacingnya tanpa berhenti. Dan ternyata, Miyuki pun terus digabrut Bob sampai malam. Sungguh di luar nurul sekali. Dengan kekuatan jungler hypernya, Miyuki mampu menahan cacing kekar Bob dengan cara ngaduk sampai malam tiba. Dan di hari ketiga, Miyuki pun masih beradu mekanik dengan Bob. Namun bedanya, kali ini Miyuki malah terlihat bersemangat. Seperti Miyuki ini sudah mulai ketagihan dengan cacing kekar milik Bob. Lalu setelah 1 bulan, akhirnya Miyuki ini resmi menjadi bintang gabrut. Karena Miyuki sudah mampu menahan serangan cacing segede gaban milik Bob. Bahkan ia sangat menikmati setiap adegannya bersama Bob. Dan di sana pun, terlihat si bos yang senang dengan kemajuan ini. Di mana perusahaannya menjadi lebih maju dan sukses akibat akting Yuki yang sangat bagus. So sweet. Oh yes. Sungguh ending yang sangat pinter. Gimana dengan filmnya? Seru bukan? Miyuki yang awalnya seorang model biasa harus menjadi model gabrut. Karena perusahaan tempat ia bekerja mengalami penurunan. Dan setelah Miyuki terjun ke dunia gabrut, hal itu membuat perusahaan tempat ia bekerja pun akhirnya naik secara cepat.